Salam semua teman-teman anak muda yang semangatnya luar biasa. Apa kabar semua? Biasa. Wah, luar biasa ya. Kita sudah ada 18 orang malam ini. Kita akan berbincang-bincang tentang sharing anak muda, ya, tentang kekhawatiran sama narasumber kita nanti. Ya, sebelum saya perkenalkan nanti narasumber kita malam ini, sekali lagi saya sapa para peserta, para anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Salam semua. Shalom, Bu. Ya. Salam Kak. Apa kabar? Baik, Semua baik ya? luar biasa. Haleluya. Sebelum kita lanjutkan ya, saya sapa partner saya Esra sebagai pewawancara malam ini. Salam kalian, salam semua saudara. Salam juga yang baru bergabung. Bagaimana Esra? Sudah siap untuk mewawancarai para narasumber kita yang kedua malam ini? Siap, Kak, siap. Baik. Baik, kita akan mulai sharing anak muda malam ini, Medan sekitar. Sebelum kita tanya-tanya nih Esra, sama narasumber kita yang kedua, saya persilahkan dulu kita bertanya dulu sama para peserta kita malam ini yang sudah hadir pada jam 8 malam. Ya, kami persilahkan udah jam 8 lewat 10 ya. Akan 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang kepada para narasumber kita dan juga para peserta yang semangatnya luar biasa. Ya, sekarang saya persilakan Esra untuk bertanya dulu deh sama para peserta kita. Dipersilakan kepada Esra. Ya, baik, Kak. Ya, sesuai topik kita malam ini apa ya, tentang khawatir orang muda ya. Mungkin bisa mau bertanya mungkin kepada yang baru mungkin ya. Kira-kira ada nggak ya misalnya kekhawatiran gitu, apa yang sedang dikhawatirkan gitu. Mungkin tadi sudah, sepertinya Putri sudah siap-siap untuk jawab ya. Silakan Putri ya. Ada nggak kekhawatirannya, Dek? Sebagai manusia tentu juga kita khawatir ya Kak, tapi nggak seapanya, nggak seterusnya. Ada waktunya untuk kita khawatir. Kadang-kadang ketika Tuhan pun lama menjawab doa kita. Kadang-kadang kita mikir gini, ih Tuhan jawab nggak ya doa saya gitu. Khawatir tentang menjawab doa apa enggak gitu. Berarti tadi khawatirnya takut doanya nggak dijawab ya. Ya, kadang dikhawatirkan. Baik ya. Makasih ya. Jawab nggak ya di baik ya. Makasih Putri jawabannya Putri. Ini satu lagi kali ya. Satu lagi mungkin Floren, ada kekhawatirannya nggak Floren? Mungkin 1-2 menit ya. Pasti ada sih Kak, yang dikhawatirkan. Walau dengar ya, suara aku jelas nggak sih? Jelas. Ada Kak, kekhawatiran mungkin untuk seperti masih ada keinginan untuk di masa depan, cita-citanya mau apa, mau bagaimana gitu. Lebih ke cita-cita ya. Kasih Floren jawabannya ya. Oke Kak. Silakan kalian. Oke, terima kasih para peserta kita yang sudah berbincang-bincang malam ini. Sekali lagi saya sapa ada teman kita juga Cahyani dari Riau. Selamat bergabung ya Cahyani. Boleh buka kameranya? Perkenalkan dong. Cahyani Zeka sudah bergabung malam ini. Ya, salam Kak S. Salam Kak Yen. Oh ya, Salam Kak. ya salam Kak. Makasih sudah bergabung ya, Dek. Iya Kak. Baik. Malam ini kita akan sharing ya. Saya sapa para narasumber kita. Salam Bang Putra, Munter. Bagaimana kabar Bang? Salam Kak, kabar baik, makasih. Ya, luar biasa ya Bang. Luar biasa, yes. Yes. Bang Brili, bagaimana kabar Bang?
Baik, Kak. Oh, ini bagaimana? Luar biasa malam ini. Luar biasa. Ini tadi telat karena macet di jalan, itu belum nyampe on. Jam 9. Kan, Oh iya. Oke, Bang. Tapi udah siap ya, walaupun belum sampai rumah, udah siap ini diwawancara ya, Bang ya. harus totalitas teman. Amin. Tadi kan Bang berbincang-bincang sama para peserta kita, ada si Putri dengan si Floren ya. Ketika ditanya apa yang dikhawatirkan, gitu kan. Jadi si Putri jawab tentang ketika berdoa masih ada keraguan di situ. Kok bisa ya? Apakah ini doa saya dijawab atau tidak? Nah, si Floren juga berkata bahwa ya ada juga kekhawatiran ketika cita-cita masa depan, apakah ini cita-citaku ini pasti atau enggak, ya. Jadi jawabannya kita tunggu sebentar lagi ya. Kita akan berbincang sama para narasumber kita. Kan persoalan kekhawatiran tentang cita-cita masa depan yang dihadapi anak muda, pada umumnya persoalan tersebut ada di sekitar wilayah berikut ini. Yang pertama, masalah hubungan. Yang kedua, masalah ekonomi. Dan yang ketiga, masalah cita-cita ke depan atau keberhasilan. Semua kita yang bergabung malam ini ada di wilayah itu. Nah, sebelum kita bertanya-tanya ini, saya baca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Yang ada Alkitab atau Android boleh baca ya. Kita akan baca bersama-sama di situ. Saya baca disampaikan di sini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya. Saya mau bertanya dulu nih. Yang pertama, bagaimana sih menurut kitab suci ini? Masa depan seperti apa sebenarnya yang dimaksud? Bagaimana sih masa depan itu menurut kitab suci yang sudah saya baca tadi? Ya mungkin sama Bang Putra dulu deh. Bagaimana Bang menurut Abang masa depan itu seperti yang disampaikan di dalam kitab suci tadi? Persilakan Bang. Oh iya, ada suara ya. Ya, makasih Kak atas pertanyaannya ya. Ya, jadi salam bagi semua saudara-saudara ya, teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, senang bisa bersama dalam pertemuan sharing orang muda yang kedua ya. Di malam hari ini, sebelumnya 2 minggu lalu kita sudah ada pertemuan pertama, dan ini pertemuan kedua. Ya, semoga nanti bebas berbicara maupun bertanya. Ya, mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi dari Kak Yeni ya, saya bacakan mungkin ulang ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, jadi ayat ini kan termasuk ayat yang disukai oleh orang-orang muda juga ya. Mungkin bukan hanya orang muda, tapi orang-orang yang memang sedang mengharapkan masa depan yang baik dalam hidupnya. Ayat ini akan selalu biasanya menghibur begitu. Karena ada janji yang baik di sana. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi pertanyaan yang muncul tadi yang disampaikan itu kan, masa depan seperti apa sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, jadi berbicara mengenai topik kita malam hari ini kan, sharing orang muda kekhawatiran akan masa depan. Ya, memang ketika memikirkan masa depan, maka tentu akan selalu ada kekhawatiran di sana. Entah sekarang kondisinya dalam keadaan baik maupun tidak baik, ketika memikirkan masa depan, itu pasti selalu muncul kekhawatiran. Ya, karena masa depan itu memang masa di mana kita seperti tidak tahu ya apa yang akan terjadi begitu. Jadi kita hanya bisa seperti mempersiapkan masa-masa sekarang supaya nanti di masa depan kita menuai hasilnya. Nah, itu adalah yang kira-kira diajarkan oleh banyak orang begitu, sehingga memang mulai hari ini harus nih menabung ke sesuatu yang baik
supaya nanti memperoleh masa depan yang cerah. Jadi kata kunci di sana sebenarnya yang kita bisa selidiki bersama nanti ya. Kenapa ada kekhawatiran muncul ketika memikirkan masa depan? Ya tentu karena ada harapan. Harapan ini harapan yang baik tentunya. Tetapi ketika keadaan berjalan tidak sesuai dengan harapan, maka mulai muncul kekhawatiran. Nah, jadi ada dua kata kunci di sana. Seperti ayat tadi, harapan dan masa depan. Nah, jadi masa depan yang dimaksud di sini kan tentu kita harus berbicara juga mengenai pandangan kitab suci. Seperti di Amsal tadi. Nah, ayat yang mendahulunya tadi kan sebelum kalimat karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya ada satu ayat di atasnya yang berbunyi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi kekhawatiran biasa muncul juga ketika kita melihat hidup orang lain. Nah, kita membandingkan kemudian dengan diri kita dan mendapati bahwa kita tidak seberuntung orang itu. Sehingga muncul kekhawatiran. Misalnya ya mereka sudah bekerja, kita belum bekerja. Kemudian mereka sekolahnya bagus, nilainya bagus, nah, berbeda dengan yang kita alami. Nah, sepertinya akan mulai muncul banyak kekhawatiran. Nah, ternyata petunjuk utama dalam kitab suci yang disampaikan dalam ayat ini, bagaimana supaya kita mendapati masa depan itu benar-benar ada dan kita tidak hilang harapan. Yang pertama memang petunjuknya di sana adalah takutlah akan Tuhan senantiasa begitu. Jadi takut akan Tuhan ini menjadi seperti landasan awal sehingga kita bisa mengerti masa depan seperti apa nanti yang disediakan oleh Allah. Masa depan versi kita belum tentu menjadi masa depan yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi masa depan itu ternyata maksudnya yang dalam kitab suci ya, yang Allah sediakan ya. Yang saya lihat begitu, masa depan itu kan seperti tadi kita kalau bicara mengenai masa depan di bumi tentu kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang maksudnya Allah sediakan nanti bagi kita, ya tentu itu menjadi sesuatu dan yang Allah sediakan itu pasti adanya. Itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan begitu. Tentu hati kita menjadi tenang ketika mengharapkan sesuatu yang pasti. Kekhawatiran muncul karena kita melihat masa depan itu tidak pasti. Nah, jadi itu kira-kira menjadi gambaran Kak, mungkin ya supaya tidak langsung seperti panjang penjelasannya begitu. Jadi masa depan yang dimaksud dalam ayat ini adalah landasan awalnya adalah kita pastikan dulu nih. Maksudnya bagaimana kehidupan kita? Apakah kita seorang yang takut akan Tuhan atau ya kita tidak sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang berbau rohani mungkin begitu ya, hal-hal yang tentang Tuhan. Kalau kita tidak peduli ya, mudah-mudahan malam ini kita akan melihat lebih jauh sebenarnya bagaimana kita ini kita ini seperti ditolong mungkin melalui sharing malam ini untuk melihat bahwa masa depan yang Allah sediakan itu berbeda dengan yang dimaksud oleh manusia. Masa depan yang Allah sediakan itu adalah masa depan yang memang mengalami kemerdekaan begitu, bebas sepenuhnya dari keinginan-keinginan yang jahat dari dunia. Ya mungkin begitu dulu Kak. Makasih Bang Putra penjelasannya. Ya, yang saya lihat tadi kan kenapa muncul kekhawatiran karena ada harapan yang diharapkan ke depan. Dan yang kedua juga karena melihat orang lain berhasil atau dan lain sebagainya. Tapi caranya bagaimana? Ya itu harus ada landasannya. Landasannya itu takut akan Tuhan. Nah, bagaimana nanti itu ya takut akan Tuhan? Apakah kita harus hormat-hormat atau bagaimana? Nanti selanjutnya akan dijelaskan lagi ya. Ya kita akan berbincang-bincang. Saya sampaikan ini. Saya persilakan teman saya si Esra untuk bertanya selanjutnya. Persilakan. Ya, baik Kak. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, silakan di chat di bagian chat atau bertanya langsung. Ya, dari menunggu pertanyaan selanjutnya, ini biasanya kan ada yang jadi masalah besar ya bagi orang muda yang sering jadi bentuk kekhawatiran gitu ya, misalnya pasangan hidup, karir, cita-cita tadi seperti yang baru juga kita dengar bersama gitu. Nah ini mungkin mau bahas tentang pasangan hidup ya gitu.
tentang masa depan ya. Kira-kira kapan ya misalnya kita itu mulai berpikir tentang pasangan hidup gitu, supaya misalnya kita nggak khawatir berlebihan gitu. Karena contohnya kayak misalnya ada orang yang masih, mungkin ada orang muda di sini yang misalnya berumur 25 tahun atau ke atas gitu sudah mulai ditekan gitu dari keluarga untuk segera menikah gitu. Itu bentuk kekhawatiran juga ya. Gimana? Silakan mungkin saudara Putra atau Brili yang menanggapi silakan ya. Ya, Brili, silakan. Ya, gimana? Yang udah mengalami juga aja. Iya, iya, oke. Saya mungkin mencoba ya. Ya, bicara mengenai pasangan hidup tentu ya ini bisa jadi satu topik khusus ya sebenarnya. Karena biasanya kalau bicara teman hidup gitu ya, pasangan hidup, orang muda sangat antusias begitu. Ada banyak pertanyaan bisa dimunculkan di sana. Jadi mungkin ini singkat aja sih ya. Nah, mungkin menyambung dulu ya dari pertanyaan sebelumnya tadi kan. Jadi mengenai pasangan hidup juga itu menjadi salah satu kekhawatiran tentunya ya bagi orang yang sedang menggumulkan itu ya. Nah, kalau saya nggak tahu di dalam pertemuan kita ini yang hadir apakah sedang menggumulkan itu atau sedang menunggu-nunggu itu, ya saya tidak tahu. Tapi kalau sedang tidak menggumulkan itu tentu tidak menjadi kebutuhan ya pertanyaan ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi sebelum tadi tentang masa depan itu kan, masa depan itu kan ya sama ketika Allah menciptakan manusia pertama ya. Ketika mereka diciptakan, mereka berpasangan laki-laki dan perempuan begitu ya. Nah, ketika mereka diciptakan kan banyak orang berpikir ini seperti kisah perjalanan seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian dipersatukan oleh Allah dan akhirnya membina hubungan rumah tangga dan seterusnya begitu ya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, ketika Allah menciptakan mereka berdua, Adam dan Hawa, kemudian kan Allah memberikan seperti mandat kepada mereka ya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, menguasai bumi dan seterusnya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa masa depan yang Allah sediakan bagi mereka pada waktu itu sudah jelas, kira-kira begitu ya. Jadi gambaran yang maksudnya gambaran yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka maksudnya diciptakan itu jelas bahwa mereka bersama-sama itu menjadi satu tim gitu ya, menjadi pasangan yang memang bekerja berdasarkan petunjuk dari Allah dan hidup untuk memuliakan Allah. Jadi sebenarnya masa depan yang Allah maksud itu bagi manusia awalnya gitu ya, di awal bukan untuk memenuhi harapan mereka, bukan untuk memuaskan keinginan mereka akan masa depan yang cerah. Kalau kita bicara visi, manusia masa depan manusia diciptakan bukan untuk memenuhi visinya, tetapi memenuhi visinya Allah atau kehendaknya Allah. Nah, bergeser mungkin sekarang ketika orang menggumulkan pasangan hidup pun, ya yang mereka pikirkan adalah orang yang bisa membantu mereka dalam mewujudkan keinginannya atau masa depan yang baik. Nah, tentunya ya itu tidak akan menjadi masalah sebenarnya, karena banyak orang menikah juga di luar di luar Kristus begitu ya. Ada banyak orang, jadi kita tidak sedang mempermasalahkan itu. Tapi yang menjadi masalah di sana, bagaimana Adam dan Hawa diciptakan pertama ini, ya mereka bisa melihat masa depan yang Allah sediakan ya karena memang mereka belum dirusak oleh visi lain gitu, belum dirusak oleh gambaran masa depan yang lain yang disediakan oleh pihak lain kira-kira begitu. Nah, muncul masa depan yang lain ini ketika iblis kan mulai seperti mempengaruhi mereka. Allah sebenarnya sudah buat gambaran jelas kalau bicara bahasa kerennya master plan begitu ya. Master plan-nya udah jelas bahwa maksudnya kalian Allah menciptakan manusia yang pertama itu Adam dan Hawa dan mereka hidup untuk memenuhi maksudnya Allah di bumi. Jadi melahirkan anak-anak dan keturunan yang akhirnya memuliakan Allah semua. Tapi kemudian muncul gambaran masa depan lain yang disediakan oleh si jahat atau iblis. Dia bilang kira-kira begini, ya, memang Allah buat gambaran begini, tapi kan sekali-kali tidak harus selalu seperti yang Allah mau. Kan bisa juga yang kita mau.
Nah, mungkin saya sederhanakan bahasanya ini. Kalau kita baca nanti dalam Kejadian, itu sebenarnya lebih bahasa-bahasanya mungkin agak mungkin berat ya. Ya kita nggak perlu baca lebih jauh sebenarnya, nanti teman-teman bisa baca di Kejadian. Tapi iblis sedang menawarkan satu masa depan lain yang kelihatannya itu menggiurkan bagi Adam dan Hawa, terutama bagi Hawa ya yang pertama begitu. Iblis bilang begini, ya sekali-kali makan buah pohon itu kan nggak apa-apa, supaya kamu menjadi serupa Allah. Padahal mereka kan sudah seperti Allah. Nah, jadi kemudian Hawa memberikan buah itu kepada suaminya si Adam dan seterusnya. Nah, jadi eh, ada dua masa depan sekarang yang terpampang sebenarnya di hadapan kita kalau kita bicara masa depan. Satu yang Allah sediakan, dan yang Allah sediakan ini pasti membawa kemuliaan bagi Allah, dan juga kita sendiri akan mengalami kepenuhan sukacita di dalamnya. Tapi masa depan yang disediakan yang lain, yang disediakan mungkin oleh dunia dan yang kita inginkan, ya kita masih mengharapkan kita mendapatkan semacam sukacita lah di sana. Tapi pada akhirnya masa depan itu bisa dibilang menjadi dua bagian besar kan. Masa depan yang sementara di bumi dan masa depan yang Allah sediakan, yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, jadi sebenarnya sudah mulai terbuka ya. Kalau kita tadi bicara takut akan Tuhan, nah takut akan Tuhan itu kan berarti kita bukan takut akhirnya menjauh, tapi melainkan memang takut karena kita takut kepada Allah karena kita ada di dalam Dia, yaitu melalui Yesus Kristus. Itulah wujud takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini kan memang bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Lama ya, dalam Amsal, dalam Mazmur, dalam banyak bagian-bagian. Dalam Perjanjian Baru itu kan lebih diartikan kepada hidup di dalam Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus tentu maksudnya adalah dimulai dengan kita bebas dari dosa. Nah, jadi Ya, mungkin, oh iya, ya mungkin akan enggak? ya Oke, ada oke. ya itu sangat menarik ya. Mungkin ditahan dulu ya, biar. Ya itu sangat menarik karena tadi yang disampaikan Saudara Purta bahwa ternyata bukan tentang keinginan diri ya, gitu. Tapi bagaimana Allah dimuliakan gitu. Ya mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya, silakan ya Kak Ian ya. Terima kasih Saudara Purta. Iya, sudah disampaikan tadi ya. Saya mau bertanya nih sama Bang Brili. Ini kan banyak mentor-mentor sekarang ini, Bang, atau orang-orang yang sukses berkata bahwa hidup harus memiliki tujuan, ya kan? Tujuan yang jelas, seperti yang dikatakan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Apakah memang harus demikian? Tujuan seperti apa yang seharusnya menggerakkan hidup orang muda ini, Bang? Ya kan? Jadi mau harus digerakkan dengan tujuan ini. Tanpa tujuan, maka hidup ini kayaknya nggak bergerak-bergerak. Apakah itu begitu ya, Bang? Bagaimana menurut Abang? Persilakan. Kalau pertanyaan tadi berarti apakah kita perlu tujuan bagi ibu? Kalau kalau saya dan apa yang saya dapat kegiatan berikutnya adalah menurut saya pasti ada tujuan. Kita itu pasti ada tujuan, cuma tujuan yang serius kita yang banyak apa tujuannya pengen Bang, bisa bentar, Bang. Enggak kedengaran, Bang. Agak bising sedikit. Saya tidak bisa mendengar bagaimana teman-teman. Iya. Ada ini mesin, kedengar Bang. kedengar ya? Oh, sedikit. Tes Iya, masuk iya. Kedengaran. ini perlu. Oke, kalau berarti dari awal tadi ya sampai
dari awal berarti nggak kedengeran ya. Iya, iya Bang, nggak begitu jelas. Nggak tahu yang lainnya. Kalau menurut saya dan apa yang saya ini saya pasti berpikir tujuan cuman yang perlu kita ketahui tujuan seperti apa, tujuan tujuannya mengarah ke hal-hal bayang-bayang, hal-hal yang di dunia, atau tujuan yang hal yang manusia di awal. Apa kita apa manusia ada di dunia. Cuman kan memang karena kita kalau masih sering misalnya kayak saya ada di lingkungan orang-orang yang selalu membicarakan tujuan-tujuan bagaimana untuk hidup di dunia gitu, pengen menginginkan sesuatu hal seperti apa, mendapatkan hal bagaimana cara mendapatkan suatu hal gitu, apa yang harus dibuat gitu. Nah mau nggak mau kan sebenarnya kita ikut harus di sana ya. Jadi mau nggak mau kita harus coba mau nggak mau kita bersekolah gitu supaya dapat ilmu, kuliah kalau bisa lanjut terus kalau kuliah terus kalau kita ya untuk mendapatkan tentang supaya kita bisa mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita. Cuman tadi sebenarnya itu di akal itu kan maksudlah kedua semakin seperti kebutuhan kan sudah ada dengan konsiderasi seperti tadi sedangkan Kurang jelas dengar kayaknya bro. iya Iya, sorry ya, mungkin aku aja atau teman-teman yang lain juga gitu ya. Juga nggak begitu. Karena kurang jelas bilang sama kurang jelas juga. Ya, mungkin menunggu Brili, Kak. Mungkin saya bisa membantu ya, Oke. sambil pilih, Oke. mungkin mencari tempat yang lebih bagus begitu. Iya. Ya, nah, jadi bicara mengenai tujuan ya, ya pasti setiap orang ada tujuan hidup ya. Jadi saya pernah mendengar satu kalimat begini waktu saya masih mungkin kuliah ya atau SMA begitu. Ya kalau kamu tidak punya tujuan hidup, mending mati aja. Nah, kira-kira begitu yang waktu itu saya seperti ditanamkan dalam diri sehingga seperti berjuang mati-matian untuk mencapai tujuan yang sedang saya tetapkan begitulah. Karena memang begitulah ajarannya yang berkembang sekarang. Ketika orang tidak memiliki tujuan hidup, ya sebenarnya dia tidak akan sedang bergerak kemana-mana. Dia sedang berjalan di tempat, sehingga sekuat tenaga pun dia seperti melangkah, ya tetap aja di situ. Karena seperti nggak ada patokan, dia sudah melangkah semakin dekat atau malah semakin jauh. Nah, kira-kira gambaran begitulah yang maksudnya ditampilkan oleh dunia tentang tujuan hidup. Sehingga tiap orang berlomba-lomba seperti menetapkan tujuanku ini yang ingin ku capai dan seterusnya. Nah, daripada kita seperti bertanya apa tujuan hidupku, dan yang pasti dipuaskan di sana kan ya akunya sendiri ya. Nah, sebenarnya lebih tepat pertanyaan itu kalau kita ganti menjadi apa tujuan Allah dalam hidupku. Nah, saya pikir itu menjadi pertanyaan yang lebih menolong akhirnya kita nanti menemukan memang masa depan tadi yang disediakan oleh Allah. Karena salah bertanya, salah membuat pertanyaannya tentu jawabannya pun pasti salah juga, begitulah kira-kira kan. Nah, jadi apa tujuan Allah dalam hidupku? Nah, sebenarnya logika sederhananya atau maksudnya gambaran sederhana ya tentu yang menciptakanlah tahu tujuan sesuatu yang diciptakan ini untuk apa ada. Nah, kalau kita ciptaan ini kemudian membuat tujuannya sendiri tanpa seperti melihat gambar yang dibuat oleh
si pencipta tentu itu tidak akan pernah sampai sebenarnya kepada tujuan dia diciptakan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya di sana seluruh rancangan manusia itu menjadi rusak di hadapan Allah ya. Semua rancangan yang sedang mereka bangun, sekalipun itu kelihatan sangat baik adanya, ujung-ujungnya semua akan hanya sampai di kebinasaan, kira-kira begitu. Nah, teringat seperti bangsa Babel yang mencoba, yang memiliki tujuan hidup lah, kurang lebih begitu ya. Mereka ingin membangun sebuah menara yang sampai ke langit, supaya bisa menjangkau Allah, kira-kira begitu. Nah, itu kan tujuan yang mereka tetapkan untuk bagi diri mereka sendiri. Tapi pada akhirnya kan Allah melihat itu sebagai suatu pemberontakan, sehingga itu digagalkan oleh Allah. Nah, kelihatan itu bagi mereka saat itu baik semua ketika ingin membangun itu. Nah, semua cita-cita yang dibangun oleh manusia sekarang itu baik bagi diri mereka. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang lebih baik daripada seseorang itu hidup dalam Kristus. Jadi rencana besarnya Allah sebenarnya sejak pertama dan sampai hari ini belum berubah adalah supaya manusia hidup di dalam Sang Anak, yaitu Kristus, dan mereka memuliakan Allah. Tetapi konsep memuliakan Allah ini kan sekarang pun menjadi apa lagi ya? Menjadi bias lagi. Orang berpikir memuliakan Allah itu dengan nyanyian, dengan puji-pujian, bersorak-sorai dan seterusnya. Dalam kitab suci yang disebut memuliakan Allah itu kan karena seseorang itu bebas dari dosa dan hidup di dalam Kristus. Maka seluruh yang dikerjakannya itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Itu dihitung baik oleh Allah, kira-kira begitu. Nah, jadi memang masalah utama sekarang sehingga manusia tidak bisa melihat masa depan yang Allah sediakan itu, ya karena memang matanya sedang ada selubung ini. Nah, semua orang muda, tidak hanya orang muda, sebenarnya semua orang yang sedang hidup sekarang, matanya sedang ada selubung, sehingga memang yang dilihatnya itu sebatas apa yang bisa seperti dinikmatinya hari ini, tidak melihat seperti yang Allah lihat. Makanya kita membutuhkan mata kita ini pun seperti harus disembuhkan juga ya. Telinga kita pun disembuhkan begitu. Sehingga kita bisa mendengar suaranya Allah, melihat apa yang dilihat oleh Allah. Nah, jadi tujuan itu ya boleh-boleh aja kalau teman-teman seperti masih punya tujuan hidup dan seperti masih mau berjuang untuk mencapai tujuan hidup itu, ya boleh-boleh aja. Tapi lagi-lagi tadi gambaran kitab suci menunjukkan bahwa seluruh tujuan manusia hanya akan berakhir sebenarnya kepada kebinasaan begitu. Tapi ketika kita memilih untuk memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita, maka Allah dimuliakan, dan dalam kemuliaan Allah itu maka kita pun menjadi penuh sukacita sebenarnya. Pada akhirnya kan sukacita itu juga yang sedang kita kejar. Kenapa kita ingin masa depan yang baik? Ya supaya kebahagiaan ada, sukacita ada. Tapi di luar Kristus atau di luar Al-Masih begitu, ya segala sesuatu itu hanya akan membuat susah hati kok, gitulah. Tidak akan pernah memberikan kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan yang sebenarnya itu hanya ketika saudara atau teman-teman takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu diartikan sebagai orang yang memang bebas dalam hidupnya, bebas dari dosa di dalam kehidupannya gitu. Ya mungkin itu dulu Kak. Ya, terima kasih Bang Putra penjelasannya. Artinya orang-orang yang sudah memiliki tujuan hidup tanpa takut akan Tuhan, maka itu menjadi kebinasaannya. Ya, diberi kebebasan kepada orang, silakan bertujuan hidup, tapi harus dapatkan dulu dasarnya. Kalau tidak, ya memang itu sia-sia. Jadi, dapatkanlah rahasia itu, maksudnya seperti tadi, janganlah iri kepada orang berdosa. Kenapa harus disampaikan itu ya? Kenapa kita tidak iri kepada orang yang berdosa? Karena memang harus, dasarnya itu harus bebas dari dosa, maka tujuan itu, maka Allah itu yang dia kehendaki, seperti tadi yang Bang Putra sampaikan. Jadi itu sudah mengkerucut ya Bang ya, supaya ini tujuan ini menjadi hal nanti dasarnya, caranya, dan tujuannya untuk memuliakan Allah. Dan semua tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Karena dasarnya sudah didapat. Makasih Bang Putra. Dipersilakan kepada Saudari Esra untuk melanjutkan pertanyaannya.
Ya, makasih Saudara Putra, itu tadi poin yang sangat menarik ya, tentang tadi juga yang saya juga terus suka cita gitu waktu disampaikan, ternyata ada selubung ya di mata kita gitu, sehingga kita menentukan tujuan kita sendiri, tapi bagaimana supaya mata yang terselubung itu bisa melihat kepada Allah. Ya, sebelum pertanyaan selanjutnya itu mungkin nanti kita akan break 5 menit. Mungkin saya mau bertanya kepada peserta, apakah ada yang mau bertanya langsung gitu, atau mungkin ada pengalamannya seputar atau kesannya didapatkan seputar tadi yang disampaikan narasumber. Diberikan waktu untuk bertanya langsung ya, atau bisa dari chat. Apakah ada yang Di ruangan cek juga, siapa tahu ada es. sepertinya belum ada Kak, kalau yang di chat. Para peserta juga kalau ada yang mau meneguhkan dipersilahkan Esra Oh, bisa baik. sampaikan. Mungkin Putri mau berbagi atau Kak Mecaria, Bira, Barto, ada yang mau berbagi? Ya, mungkin sembari menunggu kita break dulu ya Kak ya. Mungkin nanti mereka bisa bersiap-siap untuk berbagi atau bertanya. Oke. Ya, kita kembali lagi ya. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Oh, baik, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya untuk Bang Brili belum bisa masuk ya, sepertinya untuk masih cari tempat ya. Mungkin ke Bang Putra lagi ya, Bang Putra ya. Ya. Ini tentang karir dan keuangan, Bang. Apakah memang karir dan keuangan itu hal yang utama ya dalam hidup gitu? Karena kan banyak orang yang kalau kita tahu juga, walaupun misalnya dia punya uang atau punya karir yang bagus gitu, tapi kadang-kadang mereka juga nggak bahagia gitu. Atau juga akan mengalami kekhawatiran. Ada juga orang yang nggak ada uangnya juga sama gitu, ada kekhawatiran dalam hidupnya. Jadi sebenarnya apa ya yang kira-kira yang perlu kita kejar dan kita cari? Ya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau bicara kekhawatiran tentang masa depan, saya pikir mungkin 80% kekhawatiran itu kan ada di wilayah karir ya. Karir itu ya memang berbicara mengenai uang dan kecukupan di masa depan begitu ya. Dan biasanya ini memang yang membuat orang khawatir bagaimana nanti hidupnya, bagaimana keluarganya, bagaimana seluruh kebutuhannya, apalagi nanti pada akhirnya berkeluarga, bagaimana anak, istri, dan seterusnya. Jadi kalau berbicara mengenai hari-hari ke depan, ya tidak akan pernah berhenti kekhawatiran sebenarnya. Karena tadi masa depan yang kita pikirkan itu masih seperti kabur dan kita tidak bisa menentukan masa depan kita sendiri. Maka memang di sana kekhawatiran semuanya begitu. Nah, berbicara mengenai uang, ya itu diingatkan dari lagu tadi yang sedang diputar tadi ya ketika istirahat itu atau rehat. Saya bacakan satu ayat begini ya. Karena itu aku berkata kepadamu, ini dari Matius 6 ayat 25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, jadi memang tadi seputar kekhawatiran itu ada di seputar makan, minum, dan pakaian sebenarnya. Dan ini seperti mewakili kebutuhan hidup pada umumnya. Nah, dijelaskan di sini kan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Nah, jadi ada perbandingan. Makanan itu diperbandingkan kepada hidup. Karena memang ya ketika orang tidak makan dan minum, ya seperti memang gambaran utama yang ditampilkan adalah pasti mati. Kan kira-kira begitu ya. Ketika seorang tidak makan lagi ataupun tidak minum lagi, ya pada akhirnya kekhawatiran yang muncul di sana, ya kematian. Nah, kemudian bukankah tubuh itu juga lebih penting daripada pakaian? Ya ini sama juga. Ketika seorang tidak berpakaian, misalnya, ya akhirnya seperti
bisa sakit-sakitan begitu, dan ujung-ujungnya memang kematian lagi. Jadi memang kekhawatiran itu ada pada wilayah itu tadi lagi kembali. Nah, jadi apa maksudnya sebenarnya? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan ataupun minuman? Ya, hidup yang dimaksud ternyata dalam tulisan ini itu bukanlah hidup yang seperti kita lihat hari ini, saat ini. Nah, hidup yang kita lihat ini kan, ini hidup yang memang seperti hidup dan tubuh yang kita lihat sekarang ini kan dalam bayang-bayang sebenarnya. Sedangkan tubuh yang nanti dimaksud dalam kitab suci di masa depan yang Allah sediakan, yaitu tadi bicara kekekalan, itulah masa depan yang Allah sediakan. Itu bukanlah tubuh yang seperti kita lihat hari ini lagi nanti. Tapi wujudnya itu nanti adalah ketika kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Ketika sang anak datang dan dia seperti menyatakan, inilah kitalah orang-orang yang memang sudah hidup dalam Kristus dan memang dinyatakan sebagai anak-anak Allah begitu. Jadi apa yang membedakan di sana sebenarnya ketika penciptaan pertama sekali kan Allah membentuk manusia itu kan dari debu ya. Jadi debu itu kan sudah dibentuk oleh Allah, maka diberikan nafas di sana. Nafas itu yang dimaksud dengan roh. Jadi roh itulah sebenarnya yang dimaksud dengan hidup. Jadi bukan hidup yang kita lihat hari ini, ya memang kita hidup dan masih bernafas, tetapi nafas yang kita sekarang ini hidupi, maksudnya begitu ya, itu ternyata adalah bukan lagi nafas yang bersumber dari nafasnya Allah atau rohnya Allah. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka roh Allah itu kan diambil kembali, ditarik kembali. Sehingga manusia memang masih hidup, tetapi hidup yang dimaksud di sana bukan lagi digerakkan oleh Allah gitu ya, bukan lagi karena kehendak Allah, tapi memang sudah tercemar semuanya karena dosa. Dan ketika hidup ataupun roh itu diambil, ya memang seperti kita masih hidup, tetapi hidupnya menjadi dihitung sama dengan ciptaan yang lain begitu. Nah, jadi mungkin siapa di sini, mungkin teman-teman yang masih berdoa begini tiap pagi ya. Ya, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih Engkau sediakan hari ini bagiku. Karena mungkin ada seperti motivator berkata begini, bukankah hari ini dalam satu hari ini misalnya ada berapa orang di muka bumi ini yang mati tiap detiknya. Tapi kenapa Allah memilih engkau untuk masih hidup gitu ya? Kenapa Allah masih memilihmu untuk hidup? Artinya kan itu pemberian yang hebat dari Allah, itu anugerah begitu. Nah, jadi itu seperti memang dibuat untuk akhirnya ya kita terhibur, kita merasa masih diberkati oleh Allah dan seterusnya. Tetapi ketika disampaikan bahwa memang sesudah manusia jatuh dalam dosa, kualitas hidup yang sekarang kita alami ketika kita berada di luar Kristus, itu sama sebenarnya dengan kualitas ciptaan lain, termasuk makanan dan minuman. Jadi tidak ada yang beda lagi di sana. Tetapi ketika seseorang hidup di dalam Kristus, artinya tadi memang mengalami penyelesaian dosa begitu ya, dia diinsafkan akan dosanya dan memang melihat bahwa kalau dia tidak hidup di dalam Kristus, maka yang masa depan yang disediakan itu adalah kebinasaan, maka dia tahu bahwa yang utama sekarang yang akan dicarinya bukan lagi makanan, minuman, pakaian tadi, tetapi yang dicarinya adalah hidup. Dan itu sama dengan maksudnya mencari kerajaan Allah, seperti di lanjutan ayat berikutnya begitu. Nah, jadi termasuk juga begitu tubuh. Nah, dalam kitab suci dicatatkan tubuh ini adalah bait roh kudus begitu. Nah, jadi ketika seseorang yang tidak hidup dalam Kristus, ya hitungannya tubuh yang ada pada dia itu ya sama aja, tidak ada perbedaannya dengan ciptaan yang lain. Sehingga kualitas tubuh itu sama dengan pakaian itu juga, kan sama-sama ciptaan. Karena tubuh yang sekarang itu di luar Kristus tidak ada rohnya di dalam gitu, tidak ada roh Allah. Jadi sama aja dengan pakaian itu sendiri, sama aja dengan makanan itu sendiri, sama-sama sebagai ciptaan. Jadi kalau teman-teman mau berhasil, sebenarnya kan tidak perlu juga tidak perlunya sebenarnya berdoa, Tuhan tolonglah supaya ujianku ini berhasil, atau mungkin supaya pekerjaanku lancar, supaya masa depanku baik. Ya sebenarnya tidak perlu berdoa begitu juga ya. Saudara-saudara, teman-teman cukup tinggal berjuang
berusaha sebaik-baiknya belajar, kemudian bekerja sebaik-baiknya juga di tempat pekerjaan, ya maka teman-teman akan mendapatkan hasil dari pekerjaan baik itu. Tetapi berbeda dalam kerajaan Allah. Sebaik apapun orang berusaha, bahkan mungkin ada yang sampai sekolah Alkitab, supaya dalam pikirannya dia menjadi berhasil dalam kerajaan Allah, maksudnya dia mendapatkan mengerti kehendak Allah, itu tidak bisa, kecuali dinyatakan oleh roh di dalam dirinya. Jadi tidak ada sekolah yang bisa mempelajari roh. Tidak ada sekolah yang bisa akhirnya ketika kita lulus kita mendapatkan roh. Satu-satunya cara supaya manusia bisa kembali mendapatkan roh yang dari Allah tadi adalah memang menerima pemberian dari Allah, yaitu rohnya, dengan jalan memang mendengarkan berita Injil. Nah, sebenarnya apa yang sedang teman-teman dengar saat ini dan di pertemuan sebelumnya, ya inilah berita baik yang Allah sediakan. Nah, jadi mengenai uang tadi ternyata bukan itu yang utama. Dengan ada atau tidaknya uang, ya hidup akan berjalan terusnya. Tapi permasalahannya kan memang kita seperti mau uang ini berlebih. Allah kan sudah janji, kalau kamu hidup di dalam aku, maka aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Cukup dalam pikiran Allah, itu kan berbeda dengan pikiran kita. Yang kita pikirkan cukup itu, ya seperti lelucon yang biasa ya, cukup makan di Singapura gitu ya, cukup makan di mana-mana, di tempat yang baik, yang bagus begitu. Nah, cukup dalam pikiran kita itu berbeda, karena memang pikiran kita sudah dibutakan semua, sehingga tidak bisa melihat kehendak Allah, tidak bisa melihat gambaran masa depan yang disediakan Allah. Jadi uang, ya saudara-saudara tinggal tadi, kalau mau bekerja, bekerja aja. Tapi bukan itu yang dicari. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka kerajaan Allahnya sebenarnya yang dicari. Nggak perlu cari uangnya. Nah, kalau saudara, teman-teman bekerja, ya bekerja aja. Tapi yang teman-teman cari, bukan uangnya itu tadi, tapi kerajaan Allah. Maksudnya, teman-teman mendapatkan berita Injil, itu sebagai dasarnya ya. Dan tujuannya tadi ya, dalam seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan itu memuliakan Allah. Nah itu Kak, jadi berbicara mengenai uang, ya mungkin yang saya lihat ya, yang saya alami juga begitu ya. Bukan, ya kalau bicara uang ya bekerjalah, memang uang itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ketika perjuangannya menjadi di sana semua, dan tidak lagi berpikir tentang kerajaan Allah, nah itu kan cara mengujinya sederhana, bisa dilihat ketika tiap hari apa yang menjadi doanya. Kalau doanya masih melulu tentang Tuhan berkati pekerjaanku hari ini, berkati keluargaku, berkati ini dan seterusnya, ya itu bisa menjadi semacam alarm atau tanda bahwa memang yang sedang kita pikirkan itu semua tentang kerajaan diri kita, bukan kerajaan Allah. Dan akhir dari semua perjuangan dalam kerajaan kita itu tadi, kebinasaan. Bukanlah kekekalan ataupun keselamatan yang disediakan oleh Allah. Mungkin begitu dulu, Kak. Ya, makasih Putra. Jadi jelas ya tadi pertanyaan kenapa ya bisa mata kita terselubung gitu. Ternyata karena ada dosa ya maksudnya. Dan bagaimana terselubung itu terbuka ketika Injil diberitakan ya, didengar, supaya kiranya kita akan mendengar, kita bisa Allah membuka pikiran kita dan kita menerima roh Allah dan bisa mengerti bagaimana sebenarnya kehendak Allah yang Allah mau nyatakan bagi kita. Ya, selanjutnya mungkin Kain, sekarang Kain ya, ada pertanyaan di chat ya Kak. Baik, sebelum kami lanjutkan pertanyaan, kita lihat cek dulu, ada dari Ibu Dedi Rasiman ya pertanyaannya. Izin bertanya, apa definisi berkat Tuhan ketika banyak anak muda yang mendoakan karir dan keuangan untuk diberkati oleh Tuhan? Silakan Bang Putra, pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Ya, mungkin kalau ada teman-teman lain yang bisa menolong pun nanti bisa menambahkan ya. Karena partner saya sudah keluar ini. Kita masuk Bang Brili. Oke, nanti mungkin Brili bisa menambahkan ya. Ya, jadi definisi berkat Tuhan ya benar ya. Maksudnya
tadi hampir semua konsentrasi doa yang sedang disampaikan orang-orang muda, ya kebanyakan memang pusatnya di sini berkat Tuhan. Bahkan ketika meminta ampun begitu ya, yang dilakukan biasa di gereja tiap minggu, Tuhan hapuskanlah dosa kami supaya tidak terhalang berkat yang ingin kau sampaikan kepada kami. Nah, jadi dosanya dihapuskan supaya berkatnya tidak terhalang. Ya, jadi lucu ya, maksudnya seperti yang kita sampaikan tadi di awal kan, sebenarnya berkat Tuhan itu nggak pernah ditarik kok dari kita. Ciptaan-ciptaan lain itu di bumi, ya ketika Allah menarik rohnya karena manusia berdosa, itu nggak pernah ditarik, tetap ada di sana. Makanya jangan heran mungkin orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu jauh lebih berhasil hidupnya juga daripada orang-orang yang mungkin ada dalam Kristus. Dan juga mungkin ini yang sedang kecenderungannya di banyak gereja juga dilakukan sekarang, seperti ada motivasi-motivasi Tuhan memberkati engkau dan seterusnya, didorong supaya bekerja lebih, dan ketika orang itu berhasil maka tinggal dikatakan wah itu berkat Tuhan, maka berikanlah kembali kepada gereja, misalnya begitu ya. Jadi memang ketika orang mulai seperti apa namanya ya, ketika disinggung mana yang berkat Tuhan, orang akan segera tertarik. Ini sebenarnya permainan sekarang di mana-mana. Karena orang sedang mengejar berkat memang. Nah, dalam kitab suci, pertanyaan tadi disampaikan, berkat Tuhan yang dimaksud itu yang bagaimana? Nah, berkat Tuhan itu kan, saya lupa satu ayat ya, tadi sedang cari juga. Mungkin di Galatia ya. Sebentar saya mungkin cari dulu. Ya, di Galatia 3 ayat 8 ya, mungkin ini bisa menolong kita. Galatia 3 ayat 8 dan 9. Nah, dalam bagian ini saya bacakan mungkin. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, jadi bicara berkat, teladan dalam kitab suci yang sering disampaikan itu kan adalah Abraham ya. Jadi Abraham ini Allah berjanji akan memberkati dia dengan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir yang banyak, pasir di pantai begitu ya. Dan memang tidak akan terhitung keturunannya. Itu janji Allah. Itulah berkat yang sedang Allah sediakan. Tapi dalam kenyataan kan memang Sarah sampai umur yang cukup sudah lanjut tidak juga mendapatkan keturunan. Jadi memang kontradiksi ada di sana. Allah menjanjikan berkat yang besar, tetapi kenyataan tidak demikian. Nah, tetapi di sana Allah bicara mengenai iman. Nah, ketika Abraham terus mempercayai hal itu, maka Allah menghitung itu sebagai tindakan percaya atau iman. Nah, jadi berkat itulah sebenarnya yang sudah sampai kepada kita hari ini. Berkat Abraham, berkat Bapak Abraham, orang seperti bilang begitu ya. Berkat itulah yang juga ternyata dalam kitab suci nanti dijelaskan ya. Ada sebenarnya ayat itu nanti bahwa berkat yang dimaksud itu adalah Kristus. Jadi keturunan-keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan-keturunan ilahi sebenarnya. Jadi Kristus maksudnya itulah yang pemberian, maksudnya berkat yang Allah sediakan bagi orang-orang tadi yang sudah memang berdosa, dari awal memang sudah jatuh dalam dosa, dan melalui Abraham Allah menjanjikan akan ada dan akan melalui keturunanmu lah nanti maksudnya Kristus atau Yesus lahir, kira-kira begitu. Jadi berkat utama, maksudnya berkat yang sedang Allah sediakan bagi kita sekarang bukanlah makanan, minuman, pakaian seperti tadi. Berkat itu ketika kita sudah punya banyak, kita punya banyak makanan, minuman, pakaian, toh ujung-ujungnya mati juga kan. Tapi berkat yang Allah sediakan yang sedang dibicarakan di sini itu berkat yang bersumber dari iman dan menuntun kepada pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Dan satu-satunya berkat yang dimaksud yang bisa menjamin untuk
sesudah kita mati kita akan hidup, yaitu adalah Kristus. Karena dialah yang sudah mengalahkan maut. Gitu. Jadi sebab maut itu kan musuh yang terakhir yang sudah dibinasakan, itu dalam Korintus. Nah, jadi berkat itu bukan lagi berkat secara fisik. Sebenarnya fisik ini semua ini bayang-bayang yang sedang kita lihat. Pada akhirnya semua kan akan dibinasakan juga. Tapi wujud yang sedang dimaksudkan dalam kitab suci itu adalah Kristus itu sendiri. Itulah berkat pemberian dari Allah. Dan sekarang kita mengerti hal itu karena memang roh dinyatakan kepada kita, diberikan kepada kita, sehingga kita mengerti. Maka jelaslah dikatakan tadi, sebab makanan, minuman, pakaian itu kan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya ketika kita terus memikir-mikirkan berkat seperti itu, artinya kita sedang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka kita tahu berkat yang seperti apa yang Allah sediakan, yaitu Kristus atau Yesus Kristus begitu. Dialah berkat yang dimaksud. Nah, jadi ya mungkin itu bisa seperti menjawab Kak. Tapi mana tahu ada yang lain bisa menambahkan juga boleh. Terima kasih Bang Putra. Ya, menarik apa yang sudah disampaikan. Ya, memang berkat yang dimaksud dunia berbeda dengan yang dimaksud oleh Allah. Jadi berkat itu adalah berasal dari iman yang sudah disediakan oleh Allah di dalam Al-Masih, yaitu berkat yang utama, itu yang kekal. Jadi semua berkat yang di bumi ini, misalnya makanan, minuman, dan pakaian, itu tambahan. Jadi syukurlah orang-orang yang sudah ada di dalam Al-Masih sudah mendapatkan berkat itu. Ya, dipersilakan kepada para peserta atau teman-teman yang boleh menambahkan juga kalau masih ada. Ini sudah jam 9:10. Apakah kita lanjut sampai 9:30? Karena kita tadi juga mulai kan jam 8:10. Ya, apakah baik 9:30 ini kesepakatan bersama dulu sebelum kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Berarti kita lanjut ya, 1-2 pertanyaan lagi ya. Ini disampaikan. Apakah Esra mau bertanya? Mau lanjut Esra? Boleh Kak. Mungkin ke pertanyaan inti ya. Bagaimana misalnya cara mengatasi kekhawatiran datang ya? Kedengaran ya pertanyaannya Putra ya? Ya, gimana tadi Kak? Sorry. Bagaimana cara mengatasi jika kekhawatiran datang? Oke. Ya, memang ini yang menjadi topik kita sekarang ya. Jadi memang pertanyaan utamanya, kekhawatiran itu kan tidak bisa dihalangi datang gitu ya. Ketika pun kita sudah mengalami Injil dan kita tahu bahwa kekhawatiran terbesar kita sudah diselesaikan, yaitu kebinasaan, kita sudah bebas dari dosa, kita tidak lagi hidup di dalamnya, kita tidak lagi khawatir apakah Allah akan menerima hidupku atau tidak. Semua itu sudah pasti dalam hidup kita. Tapi memang kekhawatiran itu kan tidak bisa dihalang-halangi. Dia muncul begitu saja, bahkan ketika kita berdiam, seperti bisa terbesit di pikiran kita tentang sesuatu hal dan mulai khawatir. Jadi memang kekhawatiran itu bisa dibilang menjadi pintu utama yang dipakai oleh si jahat ya untuk mencobai manusia gitu, mencobai orang-orang yang ada dalam Kristus. Makanya ya iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat diterkamnya begitu. Di ayat berikutnya kan disebutkan orang yang dimaksud itu adalah orang yang sedang khawatir. Karena kekhawatiran muncul, orang akhirnya bisa melupakan panggilan yang sudah didapatnya di dalam Kristus. Jadi pertama-tama sumber kekhawatiran itu adalah dari pendengaran sebenarnya. Nah, ini kita sedang diajar untuk terlatih mendengar berita kebenaran daripada berita lain yang menimbulkan kekhawatiran. Ketika telinga kita terlatih untuk mendengar kebenaran, kemudian hati kita pun terlatih untuk cepat-cepat percaya, jadi tidak sedang berdebat atau beropini begitu ya, tidak sedang mempertahankan pikiran kita, maka sebenarnya kekhawatiran itu bukanlah sesuatu hal yang menjadi momok.
Jadi jangan juga seperti merasa berdosa ketika saudara khawatir. Bukan itu lagi. Kekhawatiran itu ada, tetapi sekarang kita tahu caranya, kita cepat-cepat memikirkan kebenaran gitu. Supaya pada akhirnya kekhawatiran itu menjadi tersingkir. Lagi-lagi seperti tadi di awal disampaikan, kenapa khawatir? Karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita tahu semua yang terjadi di depan, tentu kan nggak perlu khawatir, tinggal menjalankan. Ya mungkin kalau di perusahaan ada SOP-nya, ada sistemnya. Kalau jalankan ini hasilnya pasti seperti ini. Nah, tapi kan hidup tidak begitu cara berjalannya. Nah, jadi ketika memikirkan ke depan, maka kekhawatiran muncul di sana. Jadi seperti memang perlu untuk tidak memikirkan terlalu jauh hidup ini ya. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana tiap-tiap hari kita hidup memuliakan Allah. Apa yang sudah kita dapat di dalam Injil itu kita teruskan dengan cara menyampaikan kepada orang lain, menceritakan, merenungkan itu. Karena kekhawatiran itu kan ada di hati biasanya, ada di pikiran. Jadi kenapa tidak kita ganti aja renungan-renungan kita dengan renungan damai sejahtera daripada renungan kekhawatiran. Nah, tapi ini berbeda bagi orang yang belum mengalami Injil, mungkin begitu ya. Orang yang belum menerima roh Allah, dia tidak ada kuasa untuk mematikan kekhawatiran. Dia seperti terhanyut dalam kekhawatiran yang berlipat-lipat dan semakin dipikirkan maka menimbulkan kekhawatiran. Kita ingat lagi tadi Adam dan Hawa. Kapan perasaan khawatir mulai muncul bagi mereka? Itu kan sesudah jatuh dalam dosa. Sesudah Allah tahu mereka memakan buah, maka mereka menjadi takut, khawatir, malu. Sehingga mereka menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Sebelumnya kan perasaan itu belum ada itu. Perasaan khawatir itu tidak ada di dalam hati mereka. Makanya memang kekhawatiran ini, karena kita sedang membangun kerajaan kita di sana, sehingga ya hasilnya adalah mempersiapkan hidup hari ini untuk hidup besok. Tetapi orang yang berjalan dalam Kristus, dia sedang mempersiapkan hidupnya. Dia sedang mempersiapkan kematiannya untuk hidup berikutnya. Bukan seperti orang-orang duniawi. Dia mempersiapkan hidup sekarang untuk supaya nanti matinya enak. Ya kalau udah mati aja kan begitu. Nggak akan merasakan enak atau tidak enak lagi. Tapi kita yang ada dalam Kristus, kita tahu hidup sekarang adalah memuliakan Allah supaya pada akhirnya kita hidup di dalam Dia selamanya nanti. Jadi ketika memikir-mikirkan terus itu kan maka peluang kekhawatiran menjadi sangat sempit. Dan ketika pun itu hadir, ya kita tahu cara menyingkirkannya dengan mengganti renungan-renungan baru dalam pikiran kita. Kalau maksudnya orang-orang yang sedang ikut kursus sekarang ya, nah mungkin ini seperti pemberitahuan juga kepada teman-teman mungkin yang baru, ada kursus proyek Bank Injil yang sedang dilakukan sekarang. Nah, dalam grup-grup itu ada pembicara yang hidup di sana dan setiap orang ya bebas berbagi tentang yang mereka alami, termasuk pencobaan-pencobaan mungkin yang sedang terjadi. Jadi diperlukan satu semacam persekutuan begitu bersama dengan saudara untuk saling mengingatkan. Nah, mungkin itu Kak yang saya lihat. Terima kasih Bang Putra sudah berbagi bagaimana cara mengatasi kekhawatiran. Jadi caranya itu memang harus diperbaiki telingannya ya. Telinganya itu harus didengar yang benar. Dan perenungannya juga. Perenungannya apa yang direnungkan setiap hari. Jadi kalau dia mendengar yang benar, yang sudah disampaikan melalui berita Injil Kerajaan Allah, maka perenungannya setiap hari bukan lagi kekhawatiran, tetapi bagaimana melakukan kehendak Allah sehingga menjadi bebas kekhawatiran itu. Ya sejauh itu dulu yang bisa saya tegaskan ya dalam penyampaian Bang Putra tadi. Pertanyaan satu lagi lah ya, satu lagi pertanyaannya. Ini sudah mau 9:30. Mana Bang Putra tadi? Ya Kak. Oh ya, iya Bang Brili apa ya jaringannya keluar masuk. Jadi memang harus Bang Putra yang terus menjawab ini ya. Enggak. Saya mau tanya satu lagi Bang. Apakah ada yang misalnya kekhawatiran apa yang dikhawatirkan hari esok atau masa depan?
Kalau misalnya Bang Putra, apakah ada yang dikhawatirkan ke depan atau hari esok? Apakah itu perlu dikhawatirkan atau memang nggak usah dikhawatirkan hari esok atau masa depan? Karena Maksudnya ini bagi sekarang ini, iya, iya, pengalaman saya sendiri begitu Kak? pengalaman Bang Putra sendiri, apakah ada sekarang ini mau dikhawatirkan hari esok atau masa depan? Ya tentu seperti tadi kekhawatiran selalu ada ya Kak. Hmm. Eh, Seperti pertanyaan Kak Esra tadi, ketika pun misalnya keadaan sekarang baik-baik saja, tidak menjamin kekhawatiran itu tidak ada gitu. Ya sama seperti pencobaan juga, selalu ada di mana-mana kan. Kalau ingat teman-teman yang sudah pernah ikut pelajarannya itu kan, ketika ya di Taman Eden, ya di sana pun kan ada pencobaan juga melalui si jahat. Semuanya tersedia itu kan, tidak ada yang kurang bagi hidup mereka. Tetapi muncullah satu berita lain di sana. Nah, jadi memang bagi saya sendiri pun ada kekhawatiran tentu, tetapi yang sangat menolong bagi saya sekarang ya ketika memikirkan itu tadi, masa depan itu tidak perlu dirancang. Karena semakin kita belajar merancang masa depan, maka kita sedang membuka pintu kekhawatiran untuk selalu menggerogoti hidup kita. Jadi saya mengerti bahwa hidup saya sekarang ini tinggal menunggu waktu di mana ya memang selesai dari pertandingan ini, maksudnya ya meninggal begitu. Nah selagi berbeda misalnya dulu sebelum lagi segar-segarnya nih, lagi masa muda yang memang sedang apa namanya ya bergejolak begitu ya, biasanya kan umur 20-an sampai umur 25-an begitu kan. Dulu yang merancang masa depan itu sangat semangat dan mungkin seperti membuat master plan, umur sekian aku mau ini, aku mau bekerja sekian tahun, aku mau menikah umur sekian tahun dan seterusnya. Saya seperti membuat itu dulu dan pada akhirnya ketika mulai evaluasi, loh ini kok meleset ya. Nah udah kekhawatiran lagi, mulai bandingkan lagi dengan hidup orang. Bahkan buka Facebook pun menjadi ketakutan, kira-kira begitu ya. Buka Facebook, lihat teman sudah di mana, saya di mana. Waduh, akhirnya uninstall Facebook. Saya pikir itu menjadi jalan keluarnya. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang sedang berjuang begitu, nggak mau apa istilahnya itu, eh, nggak mau buka sosial media sehari atau berapa lama begitu. Memang uninstall total begitu ya. Ada yang sedang membuat treatment begitu, tapi ternyata kan tidak menyelesaikan juga. Ya mungkin akan selesai kalau kita nanti sendirian di bumi gitu ya. Nggak ada yang sedang kita lihat dan tidak ada tolak ukur menyatakan hidup kita sudah sejauh mana bergerak. Nah gitu. Jadi saya bersyukur karena sesudah saya mengalami Injil, apa yang dulu saya pikir itu menjadi keinginan yang hebat sekali untuk merancang masa depan, ternyata semua itu tidak berharga di hadapan Allah. Itu tidak dihitung oleh Allah. Wah, kan jadi sayang sekali gitu ya. Saya sudah capek-capek merancang seluruh hidup yang saya pikirkan, ternyata itu tidak dihitung oleh Allah. Karena yang dihitung oleh Allah itu hanyalah semua yang kita pikirkan itu di dalam Kristus. Hanya satu orang yang berkenan bagi Allah, yaitu Kristus. Kita tidak berkenan sampai kapanpun. Maka kalau kita mau lepas dari kekhawatiran, ya kita memang tidak ada pilihan lain kecuali menerima masa depan yang Allah sediakan tadi, yaitu hidup di dalam Kristus. Memang itulah yang Allah mau, kita hidup di dalam Dia. Dan hidup di dalam Dia itu, kita tidak seperti robot yang akhirnya seperti berjalan dengan apa namanya, ya maksudnya hidup di dalam Dia itu kita sendiri mendapat sukacita gitu. Ya bukankah sukacita itu juga yang sedang dicari oleh orang-orang muda sekarang, kebahagiaan di masa depan. Jadi kalau ternyata Allah sudah sediakan, kenapa mau cari di tempat lain lagi? Datang aja kepada Kristus, ikut Dia. Ya maka kekhawatiran itu tadi menjadi sesuatu yang bukan terlalu hebat lagi bagi kita. Kekhawatiran boleh datang, tapi kita tahu cara menyelesaikannya. Ya mungkin itu Kak. Jadi saya pernah khawatir dan mungkin sampai hari ini pun masih khawatir terus. Tapi ya saya tidak mau pikir-pikir khawatirnya. Karena saya ada, maksudnya yang saya pikirkan bagaimana Allah dimuliakan melalui hidup saya. Begitu Kak. Terima kasih Bang Putra. Memang setiap kita ya, bukan hanya Bang Putra juga yang mengalami itu.
Maksudnya kekhawatiran ini selalu ada, setiap detik pun selalu ada. Tapi caranya, cara mengatasi kekhawatiran itu. Bukan kita mengatasi, tapi ketika hidup di dalam Kristus sudah bebas dari dosa, maka terus memikirkan renungan Allah, renungan yang sudah disampaikan oleh Allah, apa yang kita renungkan. Jadi supaya Allah dimuliakan di dalam hidup kita seperti yang Bang Putra sampaikan tadi. Terima kasih. Kalau misalnya ada dari peserta pertanyaan, sekali lagi kami sampaikan, silakan buka kameranya semua. Kita akan akhiri, sebelum kita akhiri kita buka kamera bersama-sama. Bisa nanti buat satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, ada Kak Elvina. Salam Kak Elvina. Enggak. Oh ya, gimana Kak? Bagaimana malam ini yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita? Apakah menarik Kak? Atau ada memang yang masih ragu, yang masih, wah ini berkah yang ku dapat gitu. Persilakan. Menarik sih, Kak. Oh, iya. Menarik sih, Kak. Jadi mungkin ini relate kali sama kehidupan yang sekarang kan. Mungkin ada beberapa yang kekhawatiran yang udah terjawab dari sharing-sharing narasumber tadi. Ada juga beberapa yang jadi pertanyaan pribadi sama aku, apa yang harus kau lakukan kalau kau hidup di dalam Al-Masih, kalau harus hidup di dalam Al-Masih, gitu sih Kak. Makasih Kak. Berarti terjawab ya. Yang selama ini dipikirkan gimana sih mengatasi kekhawatiran ini, akhirnya malam ini terjawab yang disampaikan oleh narasumber kita. Iya, Kak Elvina. Makasih Kak. Ya, bukan hanya malam ini Kak, kita lanjut terus anak muda ini, bukan hanya tanggal 5, tanggal 27, tanggal 5 ke depan lagi ada pertemuan, ini selanjutnya Kak. Di Proyek Bank Injil boleh kita undang teman-teman anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Ya, mari kita bergandengan tangan seperjuangan dalam Kristus yang membawa orang-orang kepada Al-Masih supaya Allah dimuliakan dalam pengabdian kita bersama-sama. Jadi ada orang-orang baru juga yang sudah bersama dengan ini bagaimana? Ada siapa ya Kak? Tadi si Putri keluar ya. Ada namanya si Mai Karya Sihombing. Selamat bergabung ya Kak di sharing anak muda sekota Medan. Salam. Iya, Kak. Oh iya. Salam. Oke. Gimana Kak? Menarik sharing malam ini Kak? Ya, puji Tuhan, Kak. Maaf ya, Kak, saya nggak buka kamera. Tidak apa-apa Kak. Iya. Iya. Ya, sangat-sangat bersyukur lah, Kak. Sangat-sangat membantu gitu. Karena selama 10 tahun ini saya khawatir dengan kehidupan saya gitu. Khawatir dengan tujuan bagaimana saya ke depannya gitu. Tapi setelah saya udah mendengar apalagi dari grup-grup kita ya kan, yang saya sudah gabungkan gitu. Jadi saya merasa tertolong gitu. Karena hati saya udah diterangi dengan firman Tuhan. Jadi saya nggak khawatir lagi gitu. Apalagi saat ini saya memang kondisi saya kurang stabil ya. Saya masih diperhadapkan dengan namanya mau operasi. Tetapi saya percaya sama Tuhan gitu. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong saya gitu. Jadi saya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu ini. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, katanya. Saya mengambil dari sini hikmatnya gitu. Oh berarti inilah tujuannya. Tujuan hidup saya untuk melayani Tuhan gitu. Itu sih yang dari saya, Kak. Terima kasih Kak. Ya, berarti jawabannya malam ini ya Kak ya, sudah terjawab. Ya, saya pribadi berdoa untuk kesembuhan Kakak ya. Ini yang pernah komunikasi dengan saya ini kan, si Hombi. Iya Kak? Iya, betul sekali Kak, betul. Iya, saya Meka ingat ini- suaranya. Meka ini satu grup juga dengan saya Kak. Oh, Ya bersyukur untuk Meka bisa hadir ya Dek. oh iya. Iya Pak, iya. Iya. Nggak nyangka juga maksudnya bisa hadir. Mungkin tadi Kak Rini yang undang ya. Bukan Kak, Ibu Erna. Bu Erna Ibu tadi. Erna. Tadi ada tanya. Iya, Ya. Meka sudah hadir. Ya, makasih ya Kak sudah bersama-sama malam ini.
Tanggal 5 Kak, Iya. tanggal 5 juga ada pertemuan anak muda, itu onsite ya Kak ya, tanggal 5. Nanti pembicara kita ya itu ada Pak One ya, untuk pembicara di tanggal 5 bulan 11. Silakan Iya, kalau terus bergabung di proyek Bank Injil bagi orang-orang yang baru juga bersama. bisa dikirim aja lainnya, Kak. Oh, baik Kak. Iya. Nanti Bang Putra atau juga yang lain boleh minta nomor Mekaria ya, Mekaria Sihombing. Ini udah berapa lama kami komunikasi si Mekaria ini? Terima kasih. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini, saya persilakan Esra untuk membacakan kesimpulannya. Silakan Es. Terima kasih, Kak. Saya bacakan kesimpulan hari ini ya. Tadi ada kekhawatiran, ada dua cara ya mengatasinya. Kalau cara dunia tadi mengejar kesuksesan dan itu tambah khawatir gitu ya, dan tidak selesai khawatirnya gitu. Tapi kalau tadi cara Allah ternyata seperti tadi yang disampaikan itu berasal dari telinga ya. Sumber telinga itu adalah pendengaran. Pendengaran itu bisa kalau kita mendengar yang lain di luar dari suara Allah, kita semakin khawatir. Tapi ketika kita mendengar cara Allah tadi bahwa kebenaran firman Allah bahwa memang yang kita dengarkan adalah Injil tadi, dan supaya akhirnya kita boleh menerima roh Allah itu yang akhirnya menolong kita untuk mengatasi seluruh kekhawatiran itu gitu. Jadi dimulai dari mendengar dan membicarakan itu terus menerus. Kira ini menjadi berkah bersama, dan terima kasih untuk semua kesaksian juga tadi ya dari peserta yang hadir, baik dari Kak Evina dan Kak Mecare dan semua saudara. Terima kasih juga Bang Putra, Bang Billy juga ya. Kembali ke Kak Yani untuk tutup Pak. Oke, dari sini. Oke, terima kasih Bang Putra sudah menjadi narasumber malam ini. Ya, sama-sama Kak. Ya, yang sangat menolong bagi saya juga dan para peserta. Terima kasih juga untuk para peserta Kak Rini, Floren yang sudah buka kamera ya. Dan semua saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Sampai bertemu di tanggal 5. Ya, kita persiapkan terus. Kita persiapkan anak-anak muda bisa dibawa kepada Kristus ya. Ya, makasih Ya. Kak, teman-teman saudara. Tapi aku mau ngomong sesuatu nih, Kak. Kan kemungkinan besar saya itu tanggal 1 mau operasi. Mungkin tanggal 5 saya nggak bisa. Oh, oke. Iya. Tapi tetap saya kabari. oh, boleh Kak. Iya, Ya, Kak. boleh Kak, kami doakan Kak Rini bisa berdoa ya Kak untuk persiapan operasinya Kak Mekaria Sihombing. Baik, Ken. Kita berdoa ya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Injil yang sudah Engkau berikan dan kami bisa mengalaminya karena pertolongan Roh-Mu. Kami bersyukur karena kami diajari bagaimana kami tetap percaya di dalam Al-Masih, dan kami tidak perlu khawatir karena hal yang paling utama sudah kami dapatkan. Kami berdoa saat ini Tuhan bersama sepakat untuk kelancaran operasi untuk saudara kami, sahabat kami Mekaria Sihombing. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kesembuhan kepada Mekaria dan semua proses yang Mekaria jalani, kiranya hati dan pengharapan Mekaria tetap kepada yang kekal, karena dia sudah di dalam Al-Masih. Bersyukur untuk semua perkataan-perkataanmu yang dia senantiasa ingat, kiranya semangat dari rohnya bisa menyala di dalam. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rini. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Boleh buka kamera. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semuanya. Makasih Yen, makasih Esra, makasih Putra dan Sama-sama, Brili semuanya. Elvina. Ya, ini ada akun baru ya Ria. Oh iya. Salam kenal ya Ria. Oh iya. Salam kenal Kak Ria. Iya, ya teman, diisi antar Kak tinggalnya Kak. Oh iya. Oke.
Ya, jikalau berkenan, Rianya bisa datang ke Medan ya tanggal 5. Hmm. Udah ya, boleh kita tutup. Dia mau berpisah. Nah, Ya, sama. wewenangnya di tempat Weni, tempat Yeni. Iya, iya. Oke.